udah sampai. Makasih ya Beb, aku udah diajak jalan. Besok-besok kita jalan lagi ya. Oke deh, kamu hati-hati ya pulangnya. Assalamualaikum. Beb. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Beb. Nah jadi tadi kan kita makan ayam 40.000 sama minumnya, jadi total 54.000. Kamu ngapain Beb? Ini lagi, oh iya belum ditulis, bentar. Kasir split bill. Nah jadi tadi makan sama minum total 54 bagi 2 jadi 27. Bener kan ya? Iya benar 27. Semuanya jadi 27. Aku bayar. Iyalah, masa dong iya ya. Oh gitu. Iya kan udah perjanjian kita nggak sepelit di awal. Kapan? Nih lihat nih, Beb jalan yuk. Ayo, kemana? Ke mall, tapi duit aku lagi sedikit sih. Udah nggak apa-apa. Oke gas. Oke ya, Tahan jadi dulu, tahan. Aku nggak ada bilang bakal split bill loh. lah tadi nggak denger apa? Iya, nggak ada. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ya, itu maksudnya tuh Nggak apa-apa bukan. nggak sepelit bill kan maksudnya kan? Ya udahlah, nih. Maaf, ada uang pasnya aja. Lagi nggak ada. Aduh, udah malam lagi. Tuker kemana ya? Udahlah, ambil aja nggak Oke, apa-apa. siap. Terima kasih. Yaudah aku mau. Tar dulu dong. Anda. Kita tuh nonton 120 tadi seorang, tapi nggak apa-apa. Aku kasih cashback 20.000 soalnya aku yang ngajakin. Jadi 100.000 aja, Beb. Beb, kamu tahu konsep malu nggak sih? Ya tahu, cuma kan kita nggak makan pakai malu. Nggak makan malu, nggak makan cinta, nggak makan gengsi. Kita makannya nasi. Duit aku tinggal ceban. Oh nggak apa-apa. Jadi ada beberapa metode pembayarannya kalau sama aku. Ini biar aku edukasi dulu ya, biar paham. Jadi ada metode pay later. Ini bisa dicicil dalam beberapa hari. Misal kamu pengen 10.000 sehari. Nah ya udah, berarti cicilannya 10 hari jadi 100.000. Gimana? Mau pay later? Ya udah, atur aja, aku mau pulang. Oke, siap, pay later 10 hari ya. Ya udah. Tar dulu dong. Anda. Parkir belum loh ini. Parkir 2.000, aqua botolan 3.000, tadi 2 6.000. Itu belum Bensin 10.000 ya, bensin 10.000. Tadi teh botol 5.000. Bensin kita split bill juga. Tadi kan katanya bensin disepelit juga. Nggak pernah aku ngomong. Nih, lihat nih. Aduh, bensin udah tiris banget lagi. Oh, isi aja dulu Oh, daripada. isi dulu nih. Iya, isi dulu biar Oke, nggak. sip, kita isi. Bos, ya Allah. Jadi total 9.000 ya. Silakan, Beb. Ya udah, ambil. Uangnya 10.000 ya. 1.000 rupiahnya mau disumbangkan? Ambil aja, ambil. Oke, disumbangkan ke kantong aku ya. Ya udah, pegang aja, kita putus ya BTW, nggak usah ketemuan lagi. Terus cicilannya gimana? Apa mau lewat Dana aja? Iya. Dengan kekuatan S5 marketing, lakulah baju ini. Kamu. Maaf. Sorry. Maaf. Kirain tadi mau ngambil yang ini, saya mau ambil yang ini. Sorry, aku gak tahu. Sorry, tadi aku mau ngambil yang ini. Maaf, Bu, maaf. Aduh, bego banget. Saya nggak tahu, kirain nggak ada yang mau. Aku pikir juga nggak ada yang mau, jadi aku ambil aja. Bu, Ibu tahu nggak? Apa tuh? Ternyata kita sama-sama pengen baju ini loh, Bu. Iya loh, kaget aku. Kita sama-sama pengen baju ini ya. Wah, kalau dilihat dari situasinya, kayaknya bentar lagi kita bakal berantem deh, Bu. Asyik. Untung aku udah pernah training, jadi aku nggak kaget banget, Bu. Sama, Bu. Tapi kalau dilihat-lihat, Bu, kayaknya Ibu punya kulit yang cocok sama baju warna apa aja deh. Nggak harus ini gitu sih, Bu. Emang semua orang punya selera masing-masing ya, Bu. Asalkan bukan warna kulitnya gelap dan pengen baju yang warnanya kayak gini. Wah, pasti itu maksudnya saya ya? Betul, Bu. Hebat. Udah ada kill nggak ngaca lagi. Wah, anjing banget ya, Ibu. Saya nggak sanggup loh kayak Ibu punya mulut anjing yang bisa ngatain warna kulit orang yang gelap. Tentu dong. Aku kan udah training, jadi otak aku jauh lebih pintar. Wah, kalau begini caranya sih, saya kan pasti bakal kalah ngomong sama Ibu. Berarti sebentar lagi kita bakal baku hantam, Bu. Hah? Asyik. Kebetulan aku udah training juga itu. Mau kita mulai sekarang aja, Bu? Boleh. Aku pemanasan dulu ya, Bu. Sama, aku mau stretching dulu nih, Bu, biar aku nggak kalah. Ibu udah siap? Udah, Bu. Yuk kita mulai. Sorry. Kirain gak ada yang mau. Sorry. Wah, Ibu kayaknya nggak punya mata ya, Bu? Oh enggak kok Bu, Ibu salah paham. Saya punya mata, sedangkan Ibu nggak punya otak. Wah, kalau dilihat-lihat, Bu, kayaknya Ibu yang baru datang ini mau ikut berantem deh. Bener, Bu. Ibu mau ikut berantem. Mau, asalkan saya bisa dapat baju ini. Asik. Pasti jadi makin seru ya, Bu? Iya, betul. Ayo kita langsung mulai aja, Bu. Saya hitung ya, Ibu-ibu. 1, 2, 3.
Indahnya musim semi, saat yang paling tepat untuk santai dan bermalas-malasan. Tapi tidak untukku, Simba si orang baik. Bagi orang baik sepertiku, yang paling tepat dilakukan saat musim semi adalah menanam turnip dan cucumber. Di sini aku sudah mempunyai beberapa kantong bibit turnip dan cucumber. Ayo segera kita tanam bibit ini. Indahnya berkebun. Kira-kira berapa ya turnip dan cucumber yang harus kita tanam? Ayo kita lihat bersama. Nah, teman-teman, di sini kita harus menanam 18 turnip dan 9 cucumber. Ayo segera kita tanam sebelum aku capek dan harus tidur sambil mandi. Indahnya bercocok tanam. Semua pekerjaan sudah selesai, berarti sekarang saatnya tidur. Ayo ikut aku tidur. Indahnya tidur. Jangan lupa di-save sebelum colokan PS-nya kecabut dan kalian berubah jadi orang gila. Bismika Allahumma ahya wa amut. Amin. Indahnya pengadilan. Oke Pak Simba, coba laporannya mana? Saya sudah menanam 18 turnip dan 9 cucumber yang mulia. Oke, bagus. Berarti masa kurang Pak Simba udah selesai. Wah, syukurlah. Akhirnya aku bisa menikmati kembali dunia yang penuh fitnah ini. Indahnya musim panas, saat yang paling tepat untuk santai dan bermalas-malasan. Tapi tidak untuk para kurcaci. Mereka senantiasa rajin di semua musim kecuali musim semi. Woi, goblok, itu capit yang bener itu. Aduh, ntar rusak. Ini lagi goblok, lu bisa nyiram tanaman gak sih? Mau roti gak sih lu? Ampun bang, mau bang. Indahnya nyogok orang. Ngomong-ngomong soal nyogok, teman-teman kenalan dulu nih sama lonte aku, namanya Popuri. Dia setia banget sama aku. Kalau nggak percaya nih lihat. Puri, rumput nih buat lu. Wah, terima kasih Simba. Sekarang hatiku sudah berubah menjadi hijau. Nah, udah senang kan? Sekarang pijit nih, pegel. Indahnya punya lonte. Sekarang tinggal menunggu para kurcaci selesai bekerja. Coba yuk kita lihat sama-sama. Wah, sudah selesai. Berarti sekarang saatnya tidur. Ayo ikut aku tidur. Indahnya berada di kasur. Aku tidur dulu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bismika Allahumma ahya wa amut. Amin. Indahnya berada di panggung sandiwara. Oke Pak Simba, coba laporannya mana? Saya sudah menanam 27 tomat dan 18 jagung. Bagus. Saya bangga. Dengan ini masa kurungan Pak Simba sudah selesai. Indahnya dunia yang penuh fitnah. Indahnya musim salju. Kira-kira apa ya tugas kita kali ini? Yuk kita lihat sama-sama. Wah, ini sih mudah sekali. Kita hanya perlu menanam 9 nanas. Berhubung kita belum memiliki bibit nanas, kita beli dulu di supermarket. Lalu kita tanam di... Tidak! Aku bukan orang baik! Ini Mas Indra ya? Betul Pak, saya Indra. Tinggal di mana Mas Indra? Cibinong Pak. Naik apa tadi kemari? Naik motor Pak. Udah sarapan Mas? Udah Pak, nasi uduk. Udah sebat? Udah 5 Pak. Sip, gitu aja ya Mas. Basa-basinya kita langsung ke interview aja ya Mas. Jadi untuk bekerja di sini ada beberapa kriteria wajib ya Mas. Udah dibaca belum? Sudah Pak. Baik. Yang pertama, usia maksimal 24 tahun. Saya 22 Pak. Bagus. Tinggi badan minimal 165 cm. Saya 2 meter Pak. Minimal pendidikan S2. Saya S3 Pak. IPK minimal 3,8. IPK saya 4 Pak nih, ijazah saya nih. Lulusan terbaik sepanjang masa. Bagus. Belum menikah? Belum Pak. Wajib child free. Saya child free Pak, open minded juga. Punya jiwa kepemimpinan. Gaji Dewi naik 500.000. Gaji Sinta naik 1 juta. Rini mulai sekarang naik jadi supervisor ya. Bagus. Wajib good looking. Bagus. Siap bekerja di bawah tekanan. Tambahin lagi. Lagi. Masih bisa. Bagus. Menguasai minimal 5 bahasa asing. Minombre es Indra. Watashi no namae wa Indra desu. Minya zabut Indra. Jumepel Indra. Mera nam Indra he. 5 sip, 5 bahasa. Lalu punya sabuk hitam. Bisa Rasengan dan pernah belajar sama Orochimaru. Pakai Bonsiro Jutsu. Inilah jalan ninjaku. Punya SIM A sampai Z, bisa mengendarai tank, bisa mengoperasikan rudal balistik, bisa naik awan kinton. Fire.
Mati kau Naji, kumis cukur Hitler. Diutamakan menguasai 4 elemen: air, tanah, api, dan udara. Air, tanah, api, udara. Zaman dahulu semua negara hidup dengan damai. Wajib memiliki 5 Pikachu. Acus you Picasso. Punya orang dalam di akhirat. Ntar yang itu masukin ya, bisa kan? Gimana ya? Bisa kali, bisain aja. Oh, ya jelas bisa Kan udah lah. soulmate kita, udah soulmate. Kebal dibacok. Wasi ya wasi, besi ya besi. Wajah jangan bakal muslim yakin kita entek kadang-kadang. Punya indera keenam. Di sini saya sudah merasakan aura negatif ya. 20 tahun yang lalu di sini tempat pembantaian wanita yang hamil di luar nikah dan jadi kubur hidup-hidup di bawah sini nih. Ada kartu member Avenger, diutamakan pernah turut ikut andil dalam membunuh Thanos. Avenger! Assemble. Bisa membelah lautan. Bisa. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa. Sudah vaksin booster ke 100. Sudah. Anti karat. Iya. Waterproof. Iya. Tahan rayap. Iya. Bisa terbang. Bisa. Oke, semua kriteria sudah terpenuhi. Berarti Senin sudah bisa langsung kerja. Gaji mas sebulan 500.000 ya. Gak usah, kamu gak usah ngerokok. Rokok itu bikin hitam paru-paru, gak bagus buat kesehatan, mendekin umur. Aturan mati umur 50 jadi 40, emang mau? Tapi kan bapak ngerokok. Ya maka dari itu bapak tahu efek jelek dari rokok, karena bapak ngerokok. Kamu udah tahu jelek, jangan dicontoh. It's that simple. Biarin breseknya habis di bapak aja, kamu gak usah ngikut-ngikut. Ya itu gak adil dong. Bapak boleh asal aku enggak. Gimana deh? Karena kalau dibilangin pala batu bener lo ya. Kalau dibilangin orang tua tuh nurut. Bapak aja dulu waktu dibilangin kakek kamu nurut. Jangan suka tawuran kamu. Gak ada faedah, gak ada manfaat, gak ada guna. Tawuran cuma buat seru-seruan gak jelas. Buat apa coba tawuran? Apa yang dikejar? Sampai bacok-bacokan, sampai mau mati segala. Apa yang dikejar? Tapi kan bapak dulunya sering tawuran. Ya maka dari itu bapak tahu efek jelek dari tawuran. Karena bapak suka tawuran. Nih, waktu kena gear Supra diputar-putar sama lawan. Nih, kena bacok samurai. Nih, jari tengah bapak putus. Jadi gak bisa bergaya lagi pas foto di depan tempat suci. Udah brengseknya habis di bapak aja. Kamu gak usah ngikut-ngikut. Nggak adil sih pak. Bapak boleh tawuran langsung aku nggak boleh. Semprol jahanam lo bisa dibilangin nggak sih? Dimana-mana bapak tuh selalu pengen yang baik-baik buat anaknya. Pakai kamu aja dulu begitu sama bapak. Mending gak usah dah, mending gak usah. Kenapa gak boleh emang? Ya elah. Nih, dulu zaman bapak muda, mantan bapak 12. Pahit jelek busuk anjingnya udah tahu semua bapak. Pacaran tuh cuma buang-buang waktu, buang-buang duit, buat buang ujungnya mah kamu ditendang. Mending gak usah pacaran dari awal. Ya tapi kan aku pengen tahu gitu. Bapak aja pacaran, masa kalau dikasih tahu orang tua tuh dengerin Jenap. Bapak tuh pernah muda. Yang belum pernah kamu rasain tuh bapak udah rasain semua. Dengerin bapak aja. Breseknya habis bapak aja udah. Kamu gak usah ikut-ikut. Ya tapi gak adil dong. Masa bapak boleh tong kosong nyaring bunyinya. Kalau dikasih tahu orang tua tuh udah gak usah ngebantah. Bapak aja gak pernah ngebantah waktu kakek kamu. Jangan tinggalin sholat. Itu penyelamat kamu nanti kalau udah mati. Bapak nggak sholat. Ya makanya, karena bapak masih belentang-belenteng sholat, kamu harus bisa lebih baik dari bapak. Brengseknya habis di bapak aja. Kamu nggak usah ikut-ikut. Udah dengerin orang tua kalau lagi ngomong. Kakek kamu dulu kalau ngebilangin bapak. Jangan sekalipun kamu kepikiran buat selingkuh. Lah, terus bapak kenapa selingkuh? Itu supaya brengseknya habis di bapak aja udah. Kamu gak usah ngikut-ngikut. Kakek kamu aja dulu cari kerja, cari duit yang banyak. Tapi kan bapak aja nganggur. Brengseknya habis di bapak aja. Kakek kamu cari bini yang cakep. Makan jelek. Kakek kamu rajin belajar. Tapi kan kakek kamu jangan nonton tapi kan kakek kamu jangan ikut riba. Tapi kan kakek kamu jangan suka Pemirsa, negeri Kotok baru saja digemparkan oleh kabar duka yang viral di media sosial. Pasang artis negeri Kotok yang kini sedang naik daun, Nenen dan Tatang dikabarkan saling unfollow di Instagram dalam hitungan ketika semua kaki 1, 2, 3. Sampai saat ini belum ada klarifikasi dari kedua belah pihak. Dari semenjak 2015 lalu, Nenen dan Tatang sudah menjadi sepasang kekasih dan ramai dibicarakan publik. Bahkan hubungan mereka sudah menjadi relationship goal bagi masyarakat. Bagaimana tidak, sepasang kekasih di Cumbu Asmara ini sering update kebersamaan mereka di media sosial masing-masing.
Namun sayang, tepat pada tanggal 29 Februari 2023, tim Inces baru saja mendapat kabar bahwa Neneng dan Tatang saling unfollow di Instagram dalam hitungan ketiga semua kaget 1, 2, 3. Beragam opini pun bergulir di hadapan publik karena konon ada kecurigaan saat Neneng selesai syuting, Neneng telat kasih kabar ke Tatang kalau dia sudah sampai rumah dalam hitungan ketiga semua kaget 1, 2, 3. Tentu ini menjadi sebuah polemik besar di antara masyarakat yang kepo dengan hubungan asmara mereka. Impact yang dirasakan oleh masyarakat kian sangat besar karena jumlah follower Tatang di Instagram yang dulu berada di angka 1 juta kini berubah menjadi 999 sampai dalam hitungan ketiga semua kaget 1, 2, 3. Ibu dari Tatang mulai buka suara mengenai hubungan mereka. Ibu dan mengungkapkan apa yang menjadi alasan Neneng dan Tatang saling unfollow di Instagram. Saya juga baru tahu mereka unfollow-followan. Sempet saya ada nanya si Tatang. Dia bilang sih nggak ada masalah apa-apa ya, cuma memang mereka udah lama gak ketemuan aja. Tapi dulu Tatang ada pernah ngomong, si Neneng tuh bojigo, nggak pernah gosok gigi. Dan pas disuruh gosok gigi, Nenengnya malah bilang, jadi kamu kan terima aku apa adanya dalam hitungan ketiga semua kaget 1, 2, 3. Kita lihat aja ya sama-sama. Mohon doanya juga biar Neneng sama Tatang bisa balik lagi hubungannya, bisa cepat selesai masalahnya, biar Neneng mau rajin gosok gigi. Ya yang terbaik aja lah. Lewat akun Instagramnya, Neneng memposting gambar dengan caption yang menggemparkan, mengejutkan, mengemengkan. Dalam kondisi hubungan mereka yang sedang menjadi tanda tanya besar di ranah publik, Neneng menulis caption, berani kotor itu baik, berani bau itu mulia. Menjadi sorotan penting, apakah ini ada kaitannya dengan hubungan antara Neneng dan Tatang dalam hitungan ketiga semua kaget 1, 2, 3? Pemirsa Negeri Kotak baru saja digemparkan oleh kabar gembira sukacita dari sepasang artis kesayangan kita yang masih naik daun, yang masih dipuja-puja orang walaupun gak punya prestasi, yang eksesnya ngalahin orang yang punya prestasi beneran, Neneng dan Tatang. Kabarnya sepasang kekasih asmara ini sudah saling follow di Instagram dalam hitungan ketiga semua kaget 1, 2, 3. Dan mengejutkan, setelah perkara keretakan hubungan di antara keduanya, kini Neneng sudah menjadi brand ambassador pasta gigi dalam hitungan ketiga semua kaget 1, 2, 3.